Halo, salam, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Laus Dio. Beberapa jam yang lalu, saya gabung di live TikTok teman Kristen. Dan ada satu akun yang menyatakan bahwa yang menurut saya itu salah dan itu adalah pekerjaan setan. Dan saya mau katakan dia adalah seorang anak setan. Pertama, dia mengaku adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan dia sudah melayani di sebuah gereja. Dalam pernyataannya itu yang saya maksudkan adalah, pertama, dia menyatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi dan memiliki suara kenabian, dimana menurut dia, karena dia seorang nabi, dia dapat menyimpulkan segala sesuatu itu dan akan pasti terjadi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia berulang kali naik turun surga. Jadi naik ke surga, nanti kira-kira seminggu di sana, turun lagi. Dan dia juga bilang bahwa dia sudah 4-5 kali pergi ke neraka. Dan di dalam waktu dia pergi ke neraka itu, dia mengatakan bahwa dia melihat setan atau iblis itu menyiksa orang-orang berdosa. Yang kedua, yang ketiga, dia juga mengatakan dan bahkan pernyataan itu menantang semua hamba-hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa jikalau kamu adalah seorang hamba Tuhan, maka buktikan dengan mujizat-mujizat. Oke, yang ingin pertama saya komentari adalah dia adalah seorang hamba Tuhan dari sinode tertentu. Jadi pertanyaannya, apakah memang begitu ciri khas seorang hamba Tuhan? Yang kedua, dia mengatakan, menyuarakan bahwa dia adalah seorang nabi yang menyuarakan suara kenabian. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru untuk menjadi seorang nabi itu ada kualifikasinya. Nah, saya tanya balik, Bapak kualifikasi itu apa? Atau jangan-jangan Bapak mengangkat diri sebagai nabi? Karena misalnya seseorang yang ingin menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan itu harus dipilih dan dia harus melewati begitu banyak proses dan tantangan. Lalu Bapak jika menjadi seorang nabi, proses apa yang sudah Bapak lewati? Yang ketiga, dia katanya sudah berulang kali pergi naik ke surga lalu pergi ke neraka. Saya bilang, kamu setan, kamu penyesat. Tidak ada manusia satupun yang pernah pergi ke surga dan pergi ke neraka. Misalnya, kalau saya sudah pergi ke surga, ngapain lagi saya turun ke dunia ini berjumpa dengan orang-orang kayak kau? Kalau saya sudah di surga, ngapain lagi saya turun ke bumi untuk berjumpa dengan orang sebodoh kau? Hai iblis, memang kamu dipakai oleh iblis untuk menjadi penyesat. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa dia pergi ke neraka, lalu dia melihat orang-orang berdosa disiksa oleh iblis. Dan pada waktu itu saya langsung menjawab dia dengan demikian, kalau begitu berikan saya nats Alkitab membenarkan tentang klausamu, kamu seorang nabi. Yang kedua, kamu pergi ke neraka dan kamu melihat iblis menyiksa orang-orang berdosa atau iblis menyiksa manusia yang berdosa di sana. Berikan natsnya. Dan dia menjawab berbelit-belit. Nah, saya mau katakan begini, dia adalah anak setan, dia adalah nabi palsu. Kalau kami orang Batak bilang, dia adalah nabi sulon dan nabi rong. Nabi rong itu artinya yang hitam. Jadi kamu bukan nabi yang menyuarakan suara kenabian, tapi kamu adalah nabi sulon dan nabi rong. Nats firman Tuhan yang membenarkan bahwa dia adalah seorang nabi palsu dan penyesat itu banyak. Tapi hari ini saya mau sampaikan beberapa nats saja. Pertama, 2 Tesalonika 2 ayat 9, di mana di sana dijelaskan bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi ketika disampaikan, saya ingin membuktikan kalau kamu seorang hamba Tuhan, mari tunjukkan mujizat yang kamu lakukan. Dia menantang semua orang-orang Kristen untuk mengadakan mujizat sebagai tanda orang Kristen. Saya lakukan untuk matikan statement dia adalah, saya boleh bernapas hari ini semua karena mujizat Tuhan. Dia nggak bisa bantah. Jadi kamu yang pandai atau kamu yang bisa melakukan mujizat-mujizat sebagai tanda pembenaran kamu seorang nabi, saya mau katakan kamu adalah pendurhaka, kamu adalah seorang nabi palsu. Lalu kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lalu kalau kita lihat juga dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke 11 sampai ayat 14, kita langsung lompat dari 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan bahkan mujizat dan tanda-tanda ajaib itu dilakukan dalam nama Yesus. Jadi kamu mengklaim karena kamu melakukan mujizat itu dalam nama Yesus, itu belum tentu kamu tuh betul-betul melakukan mujizat, tapi kamu adalah pendurhaka, kamu adalah nabi palsu. Matius pasal 7 ayat 15 dan 22 berkata begini, demikian ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini adalah pekerjaan setan, karena pendurhaka nabi palsu juga memberitakan Injil, melakukan mujizat-mujizat dengan memakai nama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah, dan bukankah dengan namamu juga kami mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? James Ferguson dalam bukunya Position of Paul's Epistle halaman 477, dia bilang begini, seperti Kristus meneguhkan ajaran-ajarannya dengan mujizat-mujizat, Ibrani pasal 2 ayat 3 sampai 4, demikian juga setan meneguhkan ajaran-ajarannya yang salah dalam pekerjaan antikristus dengan mengerjakan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi kalau kamu mengklaim nabi yang menyuarakan suara kenabian, kamu membuktikannya dengan mujizat-mujizat, saya mau katakan kamu adalah bagian dari pendurhaka, dan kamu adalah salah satu orang pertama kali yang akan masuk neraka dan akan disiksa. Dan sekali lagi buat teman-teman pengguna sosial media, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang otaknya kosong. Itu ada ciri-ciri otak kosong yang dia ketika pergi ke sekolah waktu SD, SMP, SMA 1 kilometer belum nyampe dari gerbang dia sudah pulang. Makanya otaknya begitu. Jadi teman-teman, saya terus himbau teman-teman untuk baca Alkitab, untuk belajar. Dan kalau kamu para hamba-hamba Tuhan, jangan sembarang sampaikan firman. Kalau kamu ingin menjadi seorang hamba Tuhan, duduklah di sekolah seminari-seminari teologi. Jangan menjadi hamba Tuhan yang membawa jemaat Tuhan itu masuk dalam neraka. Bertobat kamu. Jangan mau jadi penyesat. Orang-orang yang mengklaim dirinya seorang nabi, mereka adalah pendurhaka, mereka adalah nabi palsu, orang pertama yang akan disiksa di dalam api neraka itu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.